this old Jeep. Sit your sweet ass! Diawali dengan daerah bersalju, diperlihatkan pria tua bernama Lee Hages, yang sedang membereskan vilanya, sebuah penginapan yang berada di tengah-tengah gunung yang sangat dingin, dan ia kini sedang melakukan pekerjaannya sangat berat dengan sakit-sakitan. Namun sayang sekali, penginapan yang dimilikinya telah bangkrut, dan dia harus menjualnya kepada seseorang. Kemudian ketika sampai di lobi, ia mendapat sebuah surat penyitaan vilanya. Tak hanya itu, ia juga mempunyai sebuah hutang yang sangat banyak, sampai-sampai penginapannya harus bangkrut, dan harus dijual kepada seseorang. Kemudian, Hages langsung membuka sebuah dokumen, yang terdapat sebuah foto keluarga dirinya, yang hal itu membuat dirinya pun bersedih, mengingat tentang masa lalu dirinya dengan keluarganya. Singkat waktu, beralih pada sebuah kota, di mana pada bulan Desember di tepat di hari Natal, terdapat sebuah pesta yang sangat meriah. Di sana terdapat seorang wanita yang bernama Megan, yang merupakan anak Hages yang sampai sekarang, sudah lama tak pernah bertemu dengan Hages selama bertahun-tahun, karena dirinya kini sedang dalam perantauannya untuk bekerja. Kemudian seorang wanita baru saja tiba di rumah ini yang bernama Len, datang untuk menyapa Megan dan kawan-kawannya yang sedang berkumpul. Megan cukup terkejut melihatnya, karena sebelumnya mereka belum pernah ketemu kembali yang dikarenakan, Len kini tinggal di luar negeri. Jadi ia datang jauh-jauh demi menghadiri pesta sahabatnya itu. Tak hanya itu, Len yang sekarang diundang oleh Megan, untuk melakukan liburan bersama di akhir tahun ini, dan dia sudah merencanakan untuk bertemu dengan ayahnya yang berada di villa pegunungan. Scene kembali kepada Hages, yang sedang menghangatkan badan di depan api unggun dengan sakitnya yang makin parah. Kemudian, ia menghubungi pihak properti, jika ia ingin mengurus semua surat-surat semua penginapannya, yang dirinya akan jual kepada seseorang dengan resmi. Keesokan harinya, Hages yang telah mendapatkan kabar tentang kunjungan dari Megan, ia segera mempersiapkan satu kamar terbaik, yang nanti akan ditempati oleh putri tercintanya. Di sisi lain, seorang rentenir yang bernama Jimmy, bersama dengan rekan-rekannya, yang sekarang mereka akan menuju ke penginapan Hages, untuk menagih hutang Hages yang telah menumpuk. Sesampainya di penginapan tersebut, Hages yang melihatnya pun langsung kabur menuju ke ruangannya. Hages langsung menuliskan surat untuk anaknya yang dimana, dirinya kini terdesak oleh sekelompok rentenir. Dengan segala kekuatan dan kemampuan yang sudah tua sakit-sakitan, ia membawa sebuah tas besar dan berlari untuk menuju kabur ke suatu tempat. Kemudian, ia langsung menyelipkan satu buah surat di tumpukan kayu, dan satu ukiran burung yang diketahui, itu sebuah petunjuk untuk Megan, yang kini dirinya benar-benar sayang padanya. Sementara Jimmy dan rekan-rekannya, masih terus mencari keberadaannya, tetapi ia tak menemukan Hages sama sekali. Di tempat lain, kita diperlihatkan Megan dan Len, yang sekarang sudah melakukan persiapan untuk menuju ke villa sang ayah. Mereka semua akan menikmati liburan akhir tahun yang sangat menyenangkan, apalagi Megan yang sekarang baru bertemu ayahnya, setelah sekian lama belum pernah ketemu. Sejenak, ia melihat foto dari keluarganya, lalu mengambil sebuah pisau mini, yang akan ia bawa. Setelah persiapan selesai, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat. Kembali lagi ke penginapan yang dimana, anak buahnya Jimmy yang bernama Roman, sedang melakukan pemantauan di sekitar vilanya. Namun sangat disayangkan, posisi Hages sudah diketahui oleh Roman, dan ia pun langsung menghampiri Jimmy. Sementara Jimmy sendiri, masih mencari Hages, tetapi salah satu anak buahnya bernama Cody, mengatakan, jika Jimmy telah terlambat datang kemari, sehingga Hages bisa lebih dulu untuk kabur. Jimmy yang tak terima disalahkan oleh Cody, membuat dirinya pun emosi, sehingga timbullah perselisihan antar mereka. Tak lama, Roman pun datang, dan menginformasikan keberadaan Hages pada Jimmy, dan mereka langsung mengejarnya. Di saat itu, Hages yang mengetahui salah satu anak buah Jimmy yang berada di parkiran mobil, ia langsung menyerangnya. Namun sangat disayangkan, Jimmy dan rekan-rekannya berhasil menemukannya, sehingga Hages yang sekarang sudah tua renta, hanya bisa pasrah tertangkap olehnya. Di sisi lain, diperlihatkan Megan dan Len yang berhenti di supermarket, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka membeli beberapa snack untuk camilan saat tiba di vilanya nanti. Lalu di vilanya, Hages telah mendapatkan siksaan dari Jimmy dan ia mengatakan tentang uangnya tersebut, karena Hages sudah berhutang pada dirinya sejak lama.
Hughes pun menjawab, jika ia tak bisa memberinya sekarang. Jimmy yang tak sengaja melihat foto keluarga Hughes di sakunya, langsung ia mengambilnya. Jimmy pun melihat foto dari masa kecil Megan dan istrinya yang telah tiada. Jimmy pun mengancam akan memburu Megan, jika Hughes tak segera membayarnya. Hughes pun dengan tegas tak akan membiarkan Jimmy sampai menyentuh putrinya. Tanpa basa-basi, Jimmy yang kehilangan kesabaran, langsung kembali menyiksanya. Setelah itu, Hughes pun dibawa keluar oleh mereka bersama jasad kawannya itu, dan kembali mengancamnya. Belum sempat berbicara, Hughes yang sudah babak belur dengan siksaannya itu, membuat dirinya pun akhirnya tumbang seketika. Sementara itu Megan dan Len masih dalam perjalanan menuju ke villa tersebut. Lalu Jimmy dan anak buahnya kembali masuk ke dalam villa untuk mencari uang Hughes di segala tempat. Tak lama, akhirnya Megan dan Len telah tiba di villa tersebut. Tetapi mereka tak berhenti di lobi villa terlebih dahulu, karena Megan sudah dikonfirmasi oleh Hughes untuk langsung menuju ke penginapannya saja. Mereka pun langsung masuk ke dalam penginapannya itu, dan Megan cukup takjub, karena sang ayah tercintanya sudah menyiapkan semua barang-barang kebutuhannya. Sampai pada akhirnya, Megan memutuskan untuk mengunjungi ayahnya yang mungkin sekarang berada di lobi villa. Sesampainya di sana, Megan menunjukkan mobil milik ayahnya yang terparkir di situ, yang membuat dirinya yakin, jika ayahnya ada di dalam villa. Saat Megan dan Len akan masuk, mereka langsung disambut oleh Roman yang mengaku, jika dirinya adalah tamu dari villa tersebut. Megan pun bertanya, apakah ayahnya berada di sini? Roman pun mengatakan, jika ayahnya ada di dalam sana. Tanpa merasa curiga satupun, mereka berdua langsung masuk ke dalam lobi dan memanggil ayahnya. Jimmy dan Cody yang mendengar suara Megan, mereka langsung menyambutnya dan mengatakan, bahwa mereka semua adalah teman baik dari ayahnya. Jimmy juga mengatakan, jika dirinya juga sedang mencari ayahnya, tetapi ia tak menemukannya. Untuk mengalihkan perhatiannya, Jimmy langsung mengajak Megan dan Len untuk minum bir bersama di sini. Disinilah mereka pun langsung mendapatkan sebuah kecurigaan dari mereka bertiga. Saat mereka berdua memilih akan pergi, Jimmy dan anak buahnya langsung menahannya untuk tak pergi. Tetapi mereka berdua tetap menolaknya, dan Megan langsung menebak, jika pasti ada sesuatu hal buruk yang menimpa ayahnya. Tanpa basa-basi, Jimmy langsung bersifat kasar kepada dua wanita ini. Megan pun bertanya, mengapa mereka melakukan ini padanya. Jimmy pun terus terang, jika ayahnya selama ini telah berhutang banyak padanya, dan kini, Megan harus memberikan sesuatu padanya, untuk membayar semua hutang-hutang dari ayahnya. Megan yang tak tahu apa-apa, ia berupaya untuk melawannya, hingga Jimmy dan Cody pun langsung mengikat mereka berdua. Jimmy sekali lagi bertanya, apakah ayahnya sebelumnya memberikan uang yang sangat banyak pada Megan. Megan pun mengaku tak pernah menerima uang dari ayahnya, karena Jimmy tak mempercayainya, ia pun mengancam akan membunuhnya. Selang beberapa lama, Roman yang sedang berpatroli di luar, tiba-tiba ia melihat sebuah mobil yang menghampiri villa tersebut. Langsung saja, ia memberitahukannya pada Jimmy. Jimmy pun menyuruh Cody dan Roman untuk menjaga mereka berdua, sementara dirinya akan mencoba menemui seseorang tersebut di lobi. Saat Jimmy menemuinya, wanita itu pun memperkenalkan dirinya bernama Jackie, yang bekerja sebagai marketing properti, yang sebelumnya telah ditelepon oleh Hughes di waktu malam. Ia datang ke villa ini, akan menjual villa ini yang telah bangkrut pada seorang investor yang sangat berminat di esok hari. Jimmy yang memang tak terlalu paham dengan urusan ini, ia pun berpura-pura akan merundingkan terlebih dahulu dengan keluarganya. Jimmy kembali pada mereka, menyuruh Cody untuk menjaga dua wanita ini agar tak kabur. Lalu ia menghampiri Roman untuk membuat mobil milik Jackie agar tak bisa berjalan, sementara dirinya akan mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya keliling villa tersebut. Tanpa sepengetahuannya Jackie, Roman pun diam-diam keluar menghampiri mobilnya Jackie, dan langsung merusak kabel aliran mesinnya. Kembali pada kondisi Megan dan Len, di saat Cody akan pergi sebentar untuk buang air kecil, Megan langsung membisikkan kepada Len, jika dirinya telah membawa pisau di dalam sakunya. Megan meminta Len untuk mengambilnya, dan langsung mencuculnya di saat Cody lengah. Len yang berhasil mencuculnya, mereka berdua langsung berlari untuk kabur darinya. Cody yang tak tinggal diam, langsung ia pun mengejarnya. Megan dan Len pun bersembunyi di dalam gudang,
Cody pun terus mencari dan menyusuri mereka berdua di segala sisi villa tersebut. Everything smells like. Setelah merasa aman, mereka berdua pun keluar dari persembunyiannya. Roman yang telah kembali masuk ke dalam villa, Cody pun menceritakan kejadian tersebut padanya. Di saat itu, mereka berdua melihat Megan dan Len yang akan kabur menaiki sebuah tangga, mereka pun langsung kembali mengejarnya. Untungnya, Megan dan Len berhasil masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Roman yang mempunyai tubuh yang besar, ia dengan sekuat tenaga langsung mendobraknya. Sayangnya, Len berhasil tertangkap oleh Roman. Megan yang melihat Cody yang telah berada di lantai bawah, tak ada pilihan lain, ia pun langsung lari dari kejaran Cody. Cody yang tak sanggup mengejarnya karena terluka, ia pun terpaksa melepaskan tembakan dari pistolnya, tetapi tak mengenai Megan. Di sisi lain, Jackie yang mendengar suara tembakan itu sangat terkejut. Jimmy berusaha menjelaskan, jika itu hanya suara yang sering terjadi di daerah villa ini, dan Jackie tak perlu mengkhawatirkannya. Karena Jackie agak cukup curiga, langsung saja, Jimmy pun akhirnya mencekiknya dengan kejam. Sementara Megan, masih saja terus berlari dari kejaran Cody, hingga masuk ke dalam pabrik mobil listrik. Namun akhirnya, Megan pun berhasil tertangkap oleh Cody. Di sisi lain, Len yang sekarang sudah tertangkap oleh Roman pun menyuruh Len berjalan perlahan-lahan menuju ke ruangan tengah. Disinilah Roman berencana akan melakukan aksi bejatnya itu pada Len. Ia langsung membuka jaket Len, yang membuat Roman sangat terpesona melihat lekukan badan Len, tetapi Len hanya bisa pasrah dengan perlakuannya itu. That's right. Come here. Sementara Megan yang sudah tertangkap, Cody pun menodongkan pistolnya padanya, lalu langsung menjatuhkannya. Kemudian Jimmy yang kebetulan melihatnya, ia pun langsung menghampirinya. Di saat Cody lengah, Megan langsung menghantam kepala Cody dengan batu, hingga Megan berhasil kembali lolos dari mereka. Kembali pada Len yang sedang menyelamatkan diri, ia pun akhirnya terjebak di dalam dapur, lalu ia memohon pada Roman untuk tak menyakitinya. Roman yang sangat bersemangat, langsung saja ia melakukan aksinya, dengan mengeluarkan rudal terbesarnya, dan memaksanya untuk bercocok tanam. Megan yang mendengar teriakan Len, ia segera menuju ke dalam dapur, dan langsung menghantam kepala Roman dengan nampan. Namun serangan dari Megan bukanlah tandingannya, dan Roman tetap kembali melakukan aksi bejatnya pada Len. Akhirnya Roman Matoi juga tercucul oleh gunting dapur. Jimmy dan Cody yang mendengar keributan di dalam dapur, mereka langsung menghampirinya. Megan dan Len yang mendengar suara dari Jimmy, mereka pun segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Jimmy dan Cody yang telah tiba di dapur, melihat Roman yang telah terbunuh, membuat Jimmy pun emosi, dan mengajak Cody kembali melanjutkan untuk mencari dua wanita tersebut. Megan dan Len sejenak bersembunyi dalam sebuah penginapan. Lalu mereka berdua pun merencanakan untuk kabur menuju mobilnya dengan cara berpencar. Megan pun segera berlari menuju mobilnya, sementara Len akan mengalihkan perhatiannya pada mereka berdua. Setibanya di parkiran, sialnya, ternyata mobil mereka juga telah dirusak oleh Roman sebelumnya. Megan pun hanya mengambil obat tidur miliknya saja di mobilnya. Sementara Len sendiri, masih terus berlari dari kejaran Jimmy. Namun sayangnya, akhirnya Len pun tertangkap juga oleh Jimmy, lalu ia pun membawanya ke dalam rumah penginapan. Singkat cerita, Megan kembali ke lobi villa, untuk memasukkan obat tidur ke dalam minuman bir. Cody yang sedang mencari keberadaan Megan di parkiran, ia pun langsung melihat keberadaan Megan di sana, dan langsung berlari menghampirinya. Cody pun langsung menodongkan pistolnya pada Megan, yang membuat Megan pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sesuai apa yang diharapkan, Cody langsung mengambil botol bir itu dan meminumnya.
Melihat efek obat bius itu mulai sedikit bereaksi, Meghan pun segera menggodanya, dengan meminta maaf padanya atas tindakannya itu yang menyusahkan dirinya. Bahkan sebagai atas permintaan maafnya itu, Meghan siap akan memberikan seluruh tubuhnya untuk Cody. Tetapi Cody sedikit tak mempercayai omongannya tersebut. Untuk mempercayainya, Meghan pun langsung mempersilahkan Cody untuk menikmati dirinya segera. Di saat Cody beranjak dari kursinya, efek dari bius itu perlahan membuat Cody agak teler. Tepat saat itu, Meghan langsung melarikan diri dari situ. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jimmy yang sedang menyiksa Len abis-habisan, yang membuat Len pun tak berdaya karenanya. Len yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah, jika Jimmy akan menghabisinya, tetapi Jimmy tak akan menghabisinya sebelum Meghan membayar atas hutang-hutang dari ayahnya itu. Kini Jimmy mengikat tangan Len dengan kawat berduri, yang tentunya, Len akan menjadi sandranya, yang akan ia gunakan untuk mengancam Meghan. Tak sampai di situ saja, dengan kejam, Jimmy langsung memukul perut Len hingga pingsan. Di sisi lain, Meghan yang terus saja dikejar oleh Cody yang sudah teler, sampai pada akhirnya, mereka tercebur ke dalam kolam renang. Di saat Meghan akan naik ke permukaan, Cody memegang kakinya dan berusaha menyeretnya masuk ke dalam. Meghan pun langsung mencekik leher Cody dengan kedua kakinya dengan sangat kuat. Cody yang sudah tak berdaya efek dari obat biusnya, ia pun kesulitan melepas cekikannya itu, membuat Cody pun akhirnya tumbang seketika di dalam kolam. Meghan pun cukup lega bisa terlepas dari itu. Sayangnya, Jimmy yang telah masuk ke dalam villa ini, dan ia langsung melihat Meghan dan Cody di kolam yang telah terbunuh. Meghan langsung kembali melarikan diri dari situ, dan Jimmy pun langsung mengejarnya. Lagi-lagi, Jimmy berhasil menangkap Meghan dengan mudah. Jimmy pun memuji aksi Meghan yang berhasil menghabisi anak buahnya tersebut dengan mudah. Langsung saja, Jimmy membawa Meghan ke tempat Len, dan Meghan sangat terkejut melihat kondisi Len yang babak belur. Tanpa basa-basi, Jimmy pun mengeluarkan satu butir pil obat bernama strychnine dengan dosis yang sangat tinggi, yang efeknya membuat sel darah dan otot manusia bisa hancur, dan akan mengalami kematian pada manusia. Ia memasukkan pil itu pada mulut Len, lalu memberi waktu Meghan sekitar 15 menit, untuk menunjukkan harta simpanan ayahnya di villa ini, sebelum obat itu larut di dalam tubuh Len. Jimmy pun menodongkan pistolnya pada Meghan, untuk menuntunnya kembali masuk ke dalam villa tersebut. Meghan yang memang tak tahu apa-apa, hanya bisa pasrah menuruti keinginannya tersebut. Sementara Len, kini dirinya sudah tersadar dalam pingsannya, dan berupaya melepaskan ikatan tangannya dari kawat duri yang sangat menyakitkan, yang untungnya, tangannya bisa terlepas, sekaligus mengeluarkan pil obatnya itu yang untungnya belum tertelan. Singkat cerita, mereka berdua masuk ke dalam gudang, meskipun Meghan yang tak tahu apa-apa tentang harta ayahnya, dan hanya berjalan-jalan tanpa tujuan. Kebetulan, Meghan melihat sebuah pistol yang tergeletak di sana, dan berencana akan melakukan perlawanan. Tetap saja, Jimmy bukanlah tandingannya, karena Meghan tak bisa menunjukkan apa yang Jimmy inginkan, ia pun menuntunnya keluar. Sebelum Jimmy menembakkan pistolnya pada Meghan, ia pun terlebih dahulu menunjukkan jasad ayahnya padanya. Tentunya, Meghan sungguh tak menyangka, melihat ayahnya yang telah terbunuh. Di sisi lain, Len yang telah keluar dari tempat itu, ia pun langsung masuk menuju ke villanya, dan menemukan satu buah pistol tergeletak di bawah meja, dan langsung mengambilnya. Kembali pada Meghan, yang dirinya kini sedang ditodong oleh Jimmy, dan ia pun mengatakan, jika inilah akibatnya yang dialami ayahnya, jika tak mampu membayar hutang-hutang pada dirinya. Dan karena Meghan tak mampu membayar hutang ayahnya, Jimmy pun akan menghabisi Meghan menyusul ayahnya tersebut. Untung saja, Len datang tepat waktu, sebelum Jimmy menembak Meghan. Mereka berdua pun akhirnya selamat dari kekejaman para sekelompok rentenir psikopat tersebut. Singkat cerita, Meghan beristirahat sejenak di dalam villanya tersebut. Kini Meghan pun paham, mengapa dirinya terpisah dengan ayahnya, bahkan ayahnya tak pernah menghubunginya selama bertahun-tahun. Karena ternyata, ayahnya memang memiliki hutang yang sangat banyak pada Jimmy, yang ia berharap, masalahnya itu tak melibatkan putrinya tersebut. Menyadari jika Hughes akhirnya jatuh miskin dan mengalami sakit kanker di tubuhnya, ia pun akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi putrinya, sebelum di detik-detik kematiannya tersebut. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi meninggalkan villa tersebut. Di saat itu, Meghan tak sengaja melihat ukiran burung di atas tumpukan kayu. Lalu di sela-selanya, terdapat surat dari Hughes untuk dirinya.
Isi surat tersebut adalah sebuah petunjuk yang dimana ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh ayahnya selama ini di vilanya tersebut. Beberapa saat, Megan dan Len pun langsung datang menghampiri sebuah gudang mobil listrik tua, yang petunjuk itu ada di mobil nomor 11, sekaligus sebuah kalung liontin milik Megan di masa kecilnya, yang tergantung di atasnya. Lalu mereka membuka jok mobil itu dan mereka terkejut, melihat banyak uang di dalam koper, yang selama ini ayahnya simpan untuk Megan. Megan tentunya sangat bahagia melihatnya, dan tanpa basa-basi, langsung mereka meninggalkan villa tersebut, dengan membawa sekoper uang yang menurutnya, ini kekacauan yang sangat menyenangkan, karena dirinya mendapat hadiah sesuai apa yang mereka alami sepanjang di villa ini. 1 tahun kemudian, yang dimana Megan kembali merayakan pesta malam tahun baru di rumahnya, sekaligus Len yang juga ikut turut hadir di pestanya tersebut. Mereka berdua pun kembali mengingat kejadian setahun yang lalu, yang menimpa mereka, dan kini tak menyangka, mereka bisa melewati kekejaman dari kelompok Jimmy, sekaligus Megan mengingat kasih sayang ayahnya, yang selama ini rela hidup susah dan sakit-sakitan, demi mengumpulkan uang tabungan untuk Megan, yang sangat dicintai. Megan terus mengenang kedua ayah dan ibunya yang telah tiada, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul We Killed Them All. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.